Oke, langsung to the point aja. LSF, Lembaga Sensor Film, otaknya di mana? Otaknya di mana gue tanya? Pastikan Anda memilah dan memilih tontonan. Gini, kita punya satu film yang ratingnya itu di atas 21 tahun. Ibaratnya gini, lu punya KTP aja, lu belum tentu boleh nonton. Gua yang versi 3 tahun yang lalu aja gak bisa nonton film ini. Karena ya ini di atas 21 lu baru boleh nonton gitu. Tapi lu sensor pantat, lu sensor tete. Gua gak ngerti. Oke, gini, gua paham alasan kenapa LSF sensor bagian-bagian di film ini. Gue paham gitu. Mungkin takut kalau misalnya masyarakat kita akan berpikiran mesum gitu. Takut konten pornografi gitu dieksploitasi. Gue paham. Tapi gini, kita perlu pelan-pelan edukasi masyarakat kita secara bertahap. Nggak bisa di tahap yang seperti begini-begini aja gitu. Ini karya seni, bos, ya. Adegan bugil di film ini itu penting sekali untuk esensi filmnya. Karena itulah yang pengen disampaikan film ini. Jadi ketelanjangan itu sangat diperlukan untuk film ini. Itulah esensi filmnya. Ini kan karya seni ya. Jadi kalau misalnya emang ada film yang nampilin adegan seks yang sama sekali nggak perlu untuk kebutuhan cerita, gue nggak ada masalah gitu. Gue malah dukung LSF sensornya, potong aja gitu adegannya kalau emang nggak mengedukasi sama sekali. Tapi kan lu harus paham juga sama filmnya gitu. Kayak ketelanjangan yang ada di film ini diperlukan. Nanti gue pengen bahas itu lebih mendalam lagi. Dan parahnya nanti di satu titik di film ini ada bagian orang yang digebukin dan itu diperlihatkan dengan darah yang luar biasa. Dan lu malah sensor satu badan full gitu. Dan itu titik yang dimana gue langsung ngedumel sendiri. Pas di bioskop kemarin gue nonton, ini fatal gitu. Darah lu blur fatal. Genrenya ini body horror. Lu sensor tuh body gitu. Gue gak habis fikri. Oke lah, ketika adegan telanjang disensor, adegan darah satu scene itu disensor. Untungnya banyak yang gak disensor. Tapi di bagian akhir, ketika ada satu adegan yang paling mengerikan dari semua adegan yang gue tonton, ini klimaks yang membuat gue memutuskan untuk diet selama 1 minggu ke depan. Bukan karena gue mau nurunin berat badan, karena nafsu makan gue hilang seketika setelah gue menonton film ini. Tapi adegan itu nggak disensor. Dan itu bagus ya, untungnya gitu. Kalau misalnya disensor sih ya kita demo bareng-bareng lah ke gedung lembaga sensor film gitu. Tapi lagi-lagi adegan terakhir itu nggak disensor. Tapi itu adegan ya, ada tete putus gitu. Lu gak sensor hal yang semengerikan itu, tapi lu sensor di hal-hal yang receh yang itu esensi dari filmnya gitu. Ketelanjangan, darah. Kalau misalnya ada adegan yang seperti itu di bagian akhir, ngapain lu sensor di bagian awal? Come on man, ayolah. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Skui Nonton Skip Blon. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian, Timothy Fidialo. Kita masuk di segmen review. Oke, ya, The Substance. Ya, ini sebuah film yang sebenarnya udah ditayangin di Jakarta World Cinema di JWC kemarin. Cuman gua nggak ikutan karena gua nggak sempet, sibuk banget ngedit buat kalian ya. Jadi ya, gua belum sempet nonton The Substance ini di JWC. Tapi untungnya film ini tetap ditayangin di beberapa bioskop di Indonesia, meskipun nggak semua. Cuman beberapa di Jakarta juga cuman dikit yang buka. Tapi gua sangat berterima kasih, thank you banget filmnya tetap ditayangin sehingga gua bisa menikmati experience yang begitu luar biasa. Jadi kalau kalian punya kesempatan di minggu ini buat nonton film ini, please nonton film ini. Meskipun ya lagi-lagi kalian harus rela dengan beberapa sensor kagak penting dari LSF kampret itu ya. Cuma ya jujur aja gue tetap puas nonton film ini. Gue tetap trauma, gue tetap shock, dan gue tetap menganggap film ini adalah film terbaik di tahun 2024 untuk sementara ini. Ya ini menarik ya. Terakhir kan gue taruh Dune Part 2 sebagai film dengan rating tertinggi di tahun 2024 ini versi gue. Tapi film ini bisa nge-replace Dune Part 2 dan kalian pasti bingung kan, loh kok bisa bang film kayak beginian bisa nge-replace Dune Part 2? Oke, kita bahas satu-satu ya. Pertama-tama ya gue mau ngomongin dari ekspektasi gue dulu. Ekspektasi gue nonton film ini bukan rendah, sebenarnya tinggi banget, justru terlalu ketinggian.
Karena film ini menangin best skenario di Cannes Festival. Itu salah satu festival film paling bergengsi. Dan beberapa teman konten kreator gue juga yang udah nonton di JWC kemarin bilang gila ini terlalu kacau, mind blowing dan sebagainya. Jadi kayak gue udah kemakan ekspektasi dong. Udah pasti gitu kayak anjing ini pasti film gila banget gitu. Dari poster-posternya juga anjir ini udah estetik mampus. Dan ini film-film festival yang bahkan dari gue mau masuk ke bioskopnya gue udah takut. Biasa nonton film horor gue gak pernah takut sama sekali gitu. Ini gue kok ada perasaan merinding sedikit gitu. Jadi ekspektasi gue tuh udah kepasang segini. Tapi pas gue nonton filmnya ya masuk di awal-awal gue ngerasa kayak ya oke gitu ya. Ada beberapa adegan yang ngilu kayak misalnya salah satu posternya kan udah bisa lihat lah ya. Ada orang yang punggungnya tuh dijahit dan ketika dijahit tuh memang ngilu gitu ya. Cukup mengerikan gitu ya. Tapi ya gue berpikir oh begini aja lah. Jadi ya di 30 menit pertama film ekspektasi gue tuh udah mulai menurun gitu. Gue udah mulai menyesuaikan. Oh ternyata jangan berekspektasi terlalu tinggi juga nanti malah kecewa gitu kan. Tapi yang terjadi adalah ya di menit ke-40 mulai keluar satu kata oh shit. Terus ntar menit ke-50 keluar kata-kata what the fuck. Terus nanti mulai masuk ke 1 jam pertama kaki gue udah mulai naik kayak begini di kursi bioskop nih. Terus 1 jam lebih mulai keluar kata-kata anjing. Ya di akhir film pokoknya udah trauma aja sih gue. Ya, gue tuh dari dulu bukanlah seorang fans film-film horor gore yang super duper menjijikan dan mengerikan mampus kayak misalnya film Tusk atau Human Centipede atau bahkan The Serbian Films yang orang agung-agungkan gitu. Dan ya percaya nggak percaya ada aja orang yang hobinya nonton film yang kayak begituan gitu. Jadi makin tinggi kekerasan dari filmnya, makin menjijikan filmnya ya makin satisfy gitu orangnya. Ada aja yang kayak gitu. Dan gue sama sekali nggak suka film-film kayak begitu. Kenapa? Karena memang filmnya hanya bertujuan untuk mengeksplor tingkat kekerasan paling maksimum gitu. Tingkat menjijikan level paling maksimal. Dan ya membuat penonton merasa jijik. Kayak buat apa nonton film kayak gituan? Itu menurut gue pribadi ya. Tapi berbeda dengan film ini dari aspek horornya, seberapa film ini mengerikan dan menjijikan ini ada di level yang cukup maksimum. Tapi gak semena-mena hanya menunjukkan level menjijikannya sebuah film, tapi ada sebuah kritik sosial dan pesan simbolis yang dimanifestasikan lewat sebuah film fantasi. Ya, kalian gak salah dengar. Menurut gue ini film fantasi, dimana film ini mengisahkan seseorang bernama Elizabeth Sparkle yang diperankan sama Demi Moore yang merupakan seorang bintang Hollywood yang begitu terkenal. Bahkan dia bintang Oscar, dia pernah menang Oscar gitu. Tapi suatu ketika dia ditendang sama produsernya sendiri karena memang udah terlalu tua, dia udah berumur 50 tahun dan harus digantikan dengan bintang baru yang lebih muda dan lebih cantik lagi. Dan di titik ini Elizabeth Sparkle yang pengen tetap eksis di dunia hiburan meskipun dia udah berumur 50 tahun akhirnya menemukan sebuah iklan The Substance. This is The Substance. Sebuah obat yang bisa mengkloning dirinya sendiri, menciptakan versi dirinya yang lebih cantik, lebih muda, dan yang lebih sempurna lagi. Tapi ada satu peraturannya tentu saja, yaitu tubuh induknya si Ellie yang berumur 50 tahun ini harus siap untuk berganti-gantian dengan tubuh cloning yang versi mudanya itu selama 7 hari gitu. Jadi selama 1 minggu gantian versi muda. Versi muda 7 minggu, gantian lagi ke tubuh yang tuanya lagi. Dan di awal-awal film ini, gue ngerasa kok banyak sekali hal yang gak realistis dari film ini gitu. Kok gak masuk akal. Logikanya gak ada yang masuk sama sekali. Kayak, kenapa bisa ada orang setolol ini yang dapetin iklan antah berantah dari orang yang juga antah berantah. Terus tiba-tiba kayak dia mau aja gitu. Dia yain demi eksistensi belaka gitu. Kayak, iklan ini kan gak jelas. Dia berani suntikin obat itu menurut gue gak make sense. Awalnya gue pikir gitu. Dan masih banyak lagi scene-scene di film ini yang sama sekali gak realis gitu. Awal-awal gue berpikir gitu. Tapi makin masuk ke penceritaan di bagian pertengahan film, gue makin ngerasa, gue mulai ngeh gitu. Gue mulai ngerti. Ini bukan film yang mencoba jadi realistis. Ini bukan film science fiction thriller yang gue udah tonton pada umumnya gitu. Ini bukan film thriller horor yang sangat-sangat membumi. Enggak gitu. Horor yang dihasilkan film ini bukan akibat dari rasa kepercayaan kita ke filmnya, bukan.
Tapi film ini mencoba untuk menjadi sebuah cerita fantasi, dan pesan tersebutlah yang sebenarnya jadi esensi horor dari filmnya. Itu yang membuat gue berpikir ini film jenius. Ini film adalah yang terbaik yang pernah gue tonton di tahun 2024. Yang dimana setelah gue nonton film ini, gue baru paham kenapa film ini bisa menangin Best Skenario di Cannes Festival gitu. Karena film ini sebenarnya adalah metafora ya, atau manifestasi dari sisi tergelap manusia yang serakah, yang haus akan popularitas, haus akan dicintai, dan itu digambarkan dengan begitu kreatif yang gue sama sekali nggak pernah kepikiran ide seperti ini di otak gue, yaitu adalah dua tubuh manusia yang sebenarnya satu jiwa, yang satu yang versi muda, yang satu yang versi tua. Dan yang versi muda, karena dia ketagihan untuk dicintai, semua orang suka sama tubuh barunya dia yang lebih montok, yang lebih kenceng kulit, yang lebih cantik, yang lebih muda, yang lebih bergairah. Sampai-sampai sesuai prediksi gue, dan gue yakin kalian juga udah bisa memprediksi, dia melanggar peraturan dari The Substance, yaitu 7 hari dia harus ganti sama versi yang tuanya dia. Akibatnya adalah karena dia serakah, dia ketagihan pakai tubuh dia yang versi muda terus, dia suntikin cairan dari yang versi tua, dia suntikin ke tubuhnya dia, makanya dia bisa extend lagi 1 hari. Makanya ada satu scene di mana ketika dia pengen extend terus padahal udah 7 hari, dia lebihin. 1 hari lagi deh, 1 hari lagi deh, 1 hari lagi deh. Dia pengen pakai tubuh dia yang muda terus, dan dia melanggar peraturan. Dan itu adalah sebuah scene metafora yang begitu indah, yang melambangkan kalau misalnya di dalam dunia nyata, ketika kita terus pengen lebih dalam diri kita yang versi muda, itu mencuri masa depan kita. Gitu, sampai seperti yang terjadi di film ini ketika dia suntikin cairan dari versi tua ke tubuhnya dia, dan dia bisa extend 1 hari, 1 hari, 1 hari. Tubuhnya yang versi tua otomatis ketika bangun itu makin rusak gitu. Jadinya mulai keriput, kakinya mulai berubah jadi monster, dan secara prostetik makeup nanti gue pengen bahas itu gila banget. Dan dia pelan-pelan tuh bertransformasi menjadi makhluk yang begitu mengerikan versi tuanya. Karena apa? Dicuri sama yang versi mudanya. Padahal mereka satu jiwa kan. Dan itu melambangkan manusia, yang dimana manusia lama-lama nggak peduli sama masa depannya dia, pedulinya sama masa sekarang. Dia pengen tetap eksis, pengen tetap tenar, pengen tetap cantik dengan make up, operasi plastik, dan macam-macam. Sehingga apa? Akibatnya masa depannya lah yang keambil gitu, dimana dia pakai untuk masa sekarang. Itu kan simbolisasi yang begitu menarik ya. Dan yang makin bikin gue jatuh cinta sama film ini, yang makin bikin film ini terasa spesial, adalah sindiran terhadap kemanusiaan itu nggak berkutat di satu layer doang mengenai keserakahan manusia, enggak. Tapi ada layer lagi tambahan yang memberikan konteks gitu. Kenapa wanita ini begitu haus akan ketenaran? Kenapa wanita ini begitu haus untuk dicintai sama orang lain? Kenapa? Karena demand-nya yang bermasalah. Kenapa demand-nya bermasalah? Karena sistemnya yang bermasalah. Sistem apa? Sistem industri hiburan yang dalam konteks film ini adalah Hollywood gitu. Jadi film ini pengen menggambarkan seberapa bobroknya sistem industri Hollywood, di mana standar kecantikan itu hanya dibuat untuk memuaskan nafsu para pria. Yang dimana di film ini digambarkan lewat produsernya, yang seringkali digambarkan dengan close up center, dengan muka yang begitu dekat dengan kamera, dengan lensa yang pakai fish eye, sehingga menambahkan kesan yang begitu aneh ketika kita nonton filmnya, yang membuat kita merasa jijik sama nih orang. Atau misalnya lewat tetangganya si Ellie, yang awalnya marah-marah, ngamuk-ngamuk sama si Ellie karena berisik kamarnya, tapi ketika dia buka, pas Ellie ini malah berubah menjadi muka yang lebih muda, yang dia namai dirinya itu Sue, dia malah berubah sifatnya langsung nih, tetangganya langsung jadi baik-baikin. Atau bahkan ada satu scene ketika produsernya ini memperkenalkan para investornya dia itu ke si Ellie versi muda alias si Sue ini gitu. Dan lu bisa ngelihat dari pemilihan angle-nya yang begitu unik, pemilihan lensanya juga unik sekali. Kita bisa ngelihat para investor itu dengan muka yang sangat bejat, seperti om-om yang tersenyum dengan creepy ke arah si Sue itu. Seolah-olah dari muka para investornya dan si produsernya itu sendiri, kita bisa menerjemahkan sebagai tamparan terhadap industri yang sama sekali tidak mempedulikan wanita sebagai manusia, tapi hanya dilihat sebagai sebuah objek mesin penghasil uang, yang itu pun sekali pakai gitu. Sama kayak si Ellie yang awalnya tenar, populer, seperti yang Walk of Fame tadi yang udah digambarkan di awal film gitu. Awalnya semuanya pengen foto-foto di situ, semua ngomongin si Ellie. Tapi lama-lama makin menua, makin tua, makin retak gitu. Dan semua orang udah nggak mau lihat lagi gitu. Semua orang nggak peduli. Satu orang jatuhin makanan di Walk of Fame tersebut gitu. Itulah yang kita lihat hasilnya. Makanya gue benci banget LSF sensor ketika ada adegan si Ellie ini lagi telanjang bulat, bener-bener telanjang mampus gitu. Tapi itu disensor, kayak pantatnya, pentil disensor gitu. Kayak
lu harus tahu juga gitu, esensi filmnya kan di situ gitu. Ketelanjangan itu, badan dari Elizabeth Sparkle adalah inti dari filmnya, yang dimana ketika dia cloning dirinya jadi sosok Sue yang versi muda, yang tete lebih ketat gitu, pantat lebih ketat, badan lebih muda, dan kita harusnya bisa mengkomparasi itu gitu. Itu kan esensinya, dimana industri nggak peduli lu seberbakat apa, nggak peduli hati lu seperti apa, nggak peduli lu sebagai manusia, yang penting peduli badan lu seperti apa. Apakah bisa dimanfaatkan untuk menjadi mesin penghasil uang atau enggak gitu. Hanya dimanfaatkan untuk objek seksualitas semata untuk para masyarakat gitu. Dan ketika demand-nya mau, duit keluar, masuknya ke investor, ke si produser gitu. Ini kan sistem yang dikritik di film ini ya, dan adegan ketelanjangan itu sangat diperlukan, itu esensinya. Kenapa disensor gitu loh? Dan ya jujur aja gue bisa bedah film ini sebenarnya 7 jam. Ya tapi ya waktunya nggak bakal keburu gitu. 7 jam juga menurut gue nggak bakal kelar. Makanya kita langsung aja beralih ke aspek horornya aja kali ya. Should always smile. Ya, beberapa bulan yang lalu gue pernah bikin satu video segmen Old But Gold. Itu film The Thing 1982. Dan di video itu gue ngomong kalau misalnya gue nggak yakin ada film lagi di masa depan yang bisa menyamai atau at least mendekati pencapaian film ini secara special effect. Oke, gue akuin gue salah ya. Karena nggak nyampe beberapa bulan setelah gue bikin video itu, keluarlah satu film yang buat gue ini bisa dibilang mendekati level pencapaiannya film The Thing 1982 secara special effect ya. Buat gue ini film, meskipun dengan teknik yang berbeda tentunya udah lebih modern ya. Kalau misalnya film The Thing 1982 lebih pakai animatronic, semuanya pakai mechanical, maka itu ya luar biasa sih di situ ya. Karena bener-bener pure semuanya robotik gitu, mechanical. Sedangkan film ini sekarang kita udah pakai CGI, udah pakai visual effect. Tapi ya visual effect yang ada di film ini pun mulus banget menurut gue, bagus banget. Sehingga itu tidak mengganggu practical effect dari film ini. Jadi prosthetic makeupnya itu damn, gila men. Trauma bos. Gue kemarin selesai nonton film ini jam 12 malam ya, setengah 12 malam lah. Gue keluar naik lift, ketemu sama mas-mas. Tiba-tiba mas-mas ada yang ngajak ngomong gue, bro gimana bro? Tadi gue agak sempet ngedown nonton filmnya. Sampai ngedown bos nonton film ini. Karena memang setraumatik ini. Ini prosthetic makeupnya terlalu gila menurut gue. Ini adalah salah satu film yang tingkat gore-nya, tingkat menjijikannya ini ada di level yang udah maksimum lah, udah paling tinggi lah. Dengan sound design yang begitu mengerikan, dengan kontras suara yang begitu kencang, apalagi scene bagian akhir masukin musik rock, musik metal, itu disturbing parah sih. Ini benar-benar mengganggu sekali. Makanya jangan coba-coba nonton film ini sambil makan, please. Ya, buat kalian yang biasa beli popcorn di bioskop gitu, beli apa, jangan ya. Untuk film ini udah relakan saja, bawa air putih aja cukup. Parah. Ini udah levelnya nggak ngotak sih menurut gue. Satu-satunya kelemahan yang bisa gue temukan dari film ini cuma ya pesan metaforanya menurut gue terlalu on the nose ya, terlalu blak-blakan gitu. Kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif film sebagai seni ya, jadi kayak kurang festival aja gitu. Biasa film-film festival lain tuh gue ngerasa jauh lebih subtle ya, metafora yang pengen disampaikan gitu, semiotiknya tuh lebih deep gitu, lebih kita perlu mikir. Cuman ya itu bukan kelemahan juga kalau misalnya kita ngeliat dari perspektif orang awam gitu. Buktinya ketika film ini ditampilkan di bioskop untuk ditonton orang awam, ya ini malah jadi satu keunggulan tersendiri dibandingkan film-film festival lain yang nggak bisa mencapai pencapaian di mana film ini bisa dengan mudah diterima sama orang awam, orang bisa menerima maknanya dengan sangat mudah. Dan ya menurut gue itu hal yang bagus juga dari film ini gitu. Ya lagi-lagi ini tergantung sudut pandang ya. Kalau misalnya buat orang seniman mungkin memang terlalu obvious aja sih pesan mengenai kebobrokan industri hiburan di film ini terlalu jelas gitu ya. Kayaknya bisa diperhalus lagi metaforanya harusnya gitu. Tapi ya untuk orang awam menurut gue jadi bisa lebih enak, lebih paham, dan gore tuh tetap berasa juga sih. Ya intinya buat Anda yang sudah berumur 21 atau lebih, ya wajib banget nonton film ini. Serius. Ini film yang begitu mengerikan, begitu menjijikan, tapi begitu indah di saat yang bersamaan gitu. Kayak lu bisa bayangin deh, film yang seperti itu kan film yang keren banget ya. Ya makanya gue berani kasih final score 9,6/10 alias top Marco top. Ya jangan kaget gue kasih nilai setinggi itu karena ini film terbaik menurut gue di tahun ini. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda seputar film ini, tulis di kolom komentar. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye semuanya.